Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, ya, anak muda, kreatif, inovatif, dan pengusaha juga, tapi bergerak di industri kreatif. Sudah hadir bersama saya Bang Rio. Halo Bang Fahrul. Apa kabar Iwan? Baik, baik, alhamdulillah. Lama kita tidak berjumpa ya. Iya ya, udah setahun belum ya? Setahun lebih deh ya. Iya ya. Setahun lebih. Terakhir akhir tahun lalu kayaknya ya. Nah, Bang Rio ini adalah founder dari K-pop Chart Media. K-pop Chat Media. Jadi apa tuh K-pop Chat Media, Bang? Jadi K-pop Chart Media itu bisa dibilang salah satu media K-pop terbesar di Indonesia ya. Media K-pop. Media K-pop itu berarti Korea. Iya betul, Korean pop. Korean pop, tapi kantornya di Pontianak. Iya di Pontianak. Di Pontianak ya. Cuman khusus untuk kemudian Iya. meliput berita-berita tentang Korean Entertainment ya, lebih ke Oke. Korean. Jadi nggak cuman K-pop. Kalau K-pop kan lebih ke musiknya ya. Oke. Kalau Korean Entertainment kita lebih ke misalnya dramanya, filmnya, variety show dan macam-macam kayak gitu. Oke. Nah, menarik kan? Jadi anak Pontianak ternyata yang bikin media atau berita-berita tentang artis-artis Korea ya. Jadi yang lagi ramai hari ini musik-musik Korea. Nah, itu yang bikin beritanya ada Bang Rio, ya. Nah, yang menarik juga ternyata di TikTok ya. Iya, TikTok. Jadi di TikTok itu berapa sekarang jumlah followernya? 2 jutaan. Hampir 2 juta ya? Udah 2 juta. TikTok. Nah, ini lihat coba nanti saya cuplikan akun TikToknya. Nah, jadi lumayan besar ya? Iya, udah verified juga kalau di TikTok. Udah verified. Iya, iya. Oh, oke. Kalau 2 juta. di website? Kalau di website kita per bulannya mungkin dari ininya ya, page views-nya mungkin ya. Kita bisa di atas 5 jutaan page views sebulannya. Terus kalau untuk di Indonesia untuk website selebriti, berita-berita selebriti itu kita peringkat ke-6. Wih, Ya, se-Indonesia ya? Iya, se-Indonesia. Jadi saingannya itu kayak Kapan Lagi, Oh. Wow Keren, kayak gitu, Grid.id kayak gitu. Oh, saingannya udah level Iya, nasional. jadi di Indonesia kita masuk 7 besar Wih, luar biasa. untuk websitenya. Ternyata budak Pontianak. Oke, Bang Rio, boleh cerita sedikit deh, kenapa sih kemudian tertarik bikin media tentang artis-artis Korea? Kenapa nggak artis Indonesia? Kenapa nggak artis apa lagi yang ramai misalnya? Malaysia, India. India ya kan, Hollywood Iya, atau artis Hollywood misalnya. Iya, iya. Kenapa harus milih Korea? Jadi awal mulanya ya hobi ya, dari hobi awalnya. Jadi dari tahun berapa ya, mungkin 2009, 2010 mungkin itu awal-awal suka Korea, musik-musik Korea Oh, gitu. oke. Jadi zaman itu mungkin pada tahu ada SNSD, Big Bang, Super Junior. Wih. Itu generasi kedua Iya. untuk musik K-pop itu. Ah. Itu baru masuk ke Indonesia kan, waktu itu rame-rame banget kan. Tahun 2000? 2010, 2011 itu banyak banget. Maksudnya kayak orang-orang pada mulai tahu gitu musik-musik Korea, boy band, girl band. Kemudian di Indonesia kan banyak muncul juga girl band dan boy Iya, bandnya benar. ya, lokal kan, itu karena itu tadi invasi musik Korea tadi. Jadi di lokal juga mulai bikin-bikin tuh kayak boy band seperti Smash misalnya atau jadi Seven itu Icon. terinspirasi dari Iya. artis-artis Korea betul, itu ya? betul. Oh, gitu. Jadi sejak saat itu kan saya kebetulan suka sama SNSD waktu itu. Oke. Iya, ngefans banget lah waktu itu sama Iya. SNSD. Akhirnya suka lah ngulik-ngulik berita Korea kan. Iya. Nggak cuman SNSD aja, kita suka nonton dramanya juga, kayak Oke. variety show, nonton Running Man segala macam Iya. kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya di tahun 2012 waktu itu saya mikir kok di Indonesia kurang gitu ya website yang membahas tentang berita-berita Korea. Informasi-informasi tentang Korea. Iya, ya? betul. Dunia. Ada mungkin tapi dikit banget, masih dikit banget waktu itu oke, ya. oke. Jadi mungkin yang mungkin website-website besar seperti Detik itu memang udah mulai bahas, cuman kayak Nggak fokus. Iya, kayak belum ada sih beberapa, cuman memang nggak terlalu besar sih skalanya ya, yang sekedar ada aja lah gitu Ya. website-website yang membahas tentang Korea itu. Nah, di situ saya mikir
kenapa nggak bikin sendiri aja media yang membahas tentang hiburan Korea gitu dalam bahasa Indonesia. Yeah. Jadi fans-fans Indonesia bisa tahu nih update berita-berita terbaru tentang artis Korea kan. Yeah. Nah, waktu itu saya ajak teman saya tuh namanya si Arif. Jadi berdua awalnya ya? Iya, berdua. Okay. Jadi saya sama Arif tuh emang CS-an lah. Kita awalnya dari main Rubik gitu. Okay. Terus kayak ya banyak lah kita suka hobi-hobi bareng lah gitu. Ya, karena sama-sama hobinya ya. Iya, akhirnya dia suka Korea juga waktu itu kan. Cocok lah. Akhirnya kata orang Pontianak. Iya. Cocok liur. Akhirnya Rip yuk bikin itu yuk media K-pop yuk. Oke. Oke aja ya, ayo ya. Dia sih ayo-ayoan ya orangnya. Jadi ya ayo aja dia. Yeah. Nah, waktu itu saya ingat bulan September 2012. Berarti udah lama ya? Udah lama banget. Itu bulan September 2012. Udah 10 tahun lebih. Saya bikin dari blogger, pakai blogger. Jadi waktu itu masih K-pop chat blogspot.com gitu, blogspot.com. Jadi saya ajak Arif tuh. Nah, kita berdua nulis di situ. Cuman ya seadanya seminggu paling berapa artikel gitu kan, sesempatnya aja nulis artikel. Nulis sendiri? Iya, nulis sendiri. Jadi kita kayak ngambil menyadur dari sumber-sumber di luar yang berbahasa Inggris. Karena kita nggak bisa bahasa Korea juga. Jadi kita ngambil sumbernya dari bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah, akhirnya setelah berjalan beberapa bulan kita lihat trafiknya lumayan. Pengunjungnya. Iya, maksudnya pengunjungnya lumayan banyak. Nggak banyak amat, cuman untuk website baru lumayan lah gitu. Akhirnya beli domain di 14 Desember 2012. Nah, itu kita tetapkan sebagai ulang tahunnya K-pop Chat lah, 14 Desember. 14 Desember 2012. Berarti belum ulang tahun kan? Ya, belum bentar lagi. Jadi walaupun udah dari September kan waktu itu masih Blogspot ya, tapi kita baru punya domain kpopchat.net tuh di 14 Desember 2012. Kpopchat.net. Iya, .net itu domain kita. Nah, akhirnya kita ini memutuskan beli domain dan kita fokus lah serius di situ gitu. Nah, itu kita jalan-jalan beberapa tahun mulai kelihatan tuh trafiknya tuh. Sampai akhirnya ya seperti sekarang. Nah, tapi kalau untuk blogger itu kita sampai 2016. Masih pakai blog itu? Masih pakai blogspot. Nggak pakai blogspot, maksudnya platformnya blogger. Tapi domainnya sudah kpopchat.net itu ya. Nah, itu sampai 2016 kita melihat, wah ini bisa lebih besar lagi nih. Nggak sekedar blog doang gitu. Jadi kita memutuskan mau pindah waktu itu. Karena kita sebenarnya masih awam ya untuk IT segala macam itu. Akhirnya kita pengen pindah ke WordPress gitu. WordPress kan standar lah ya untuk pembuatan website gitu. Nah, kita pindah, tapi kita ada kendala pas awal-awal pindah tuh karena traffic kita kan gede banget ya di blogger itu kan pakai server Google. Jadi karena memang pada saat itu sedang ramai-ramainya kan. Iya, betul. Gitu, Jadi karena trafficnya tinggi banget, akhirnya kita pindah ke WordPress tapi langsung down WordPress-nya. Karena maksudnya trafficnya langsung turun ya? Iya, maksudnya awalnya tinggi trafficnya, tapi karena servernya nggak mampu menampung, akhirnya servernya down. Karena kita awam kan soal IT kan, kita nggak ada prepare sama sekali, kita nggak riset dulu segala macam, akhirnya down dan akhirnya trafficnya lumayan menurun gitu untuk beberapa bulan dan tahun selanjutnya. Karena orang buka webnya nggak bisa diakses ya kan? Betul. Nah, akhirnya tapi mulai membaik lagi setelah beberapa tahun kemudian kayak gitu, seperti itu. Nah, berarti kalau dari segi pemberitaannya itu apakah semuanya diberitakan? Kan kalau Korea itu kan banyak, ada musiknya ya kan? Ada kemudian filmnya ya kan? Iya. Nah, itu berarti diberitakan juga? Iya, betul. Kita beritain semua dari musik, film, drama. Tapi memang untuk di website kita kebanyakan itu soal penyanyinya ya, idol. Kita sebutnya idol. Jadi ada beberapa yang membahas aktor, film atau drama itu banyak. Cuman dominannya itu memang di idolnya gitu yang kita bahas. Nah, kemudian gini, kalau melihat dari pengunjungnya sendiri, traffic tadi kita kembali ke traffic, itu lebih banyak apakah orang Indonesia ya kan atau dari internasional nih? 90% Indonesia. 90%? Iya, di atas 90% Indonesia. Jadi orang Indonesia ini sangat intens sekali mengamati dunia K-pop. Sangat.
apalagi di Indonesia menyumbang ini ya, kayak misalnya kalau di YouTube itu kan banyak video musik artis Korea itu. Di Indonesia itu biasanya menyumbang banyak views-nya, paling banyak. Biasa bahkan mengalahkan negara-negara besar seperti Amerika. Itu yang biasa menyumbang banyak views itu Amerika, kemudian Korea pastinya. Iya, maksudnya terbesar, kan? Itu kita biasanya paling tinggi tuh. Okay. Tapi tergantung artisnya juga. Biasanya kan ada artis yang besarnya di mana, populernya di mana gitu, beda-beda itu. Oke. Berarti Indonesia ini pasar yang lumayan empuk buat buat industri Korea. Iya, sangat-sangat. Makanya sekarang artis Korea berbondong-bondong untuk misalnya konser atau bikin tour ya. Iya, tour di Indonesia atau membuka merchandise segala macam di Indonesia atau itu udah banyak masuk ke Indonesia sekarang. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri berarti kan segmennya kalau saya amati ini segmennya generasi milenial ya. Iya, Kak Gen Z kali ya. Jadi milenial masih di bawah ya. Milenial iya mungkin, tapi kalau milenial lebih ke ini K-pop generasi kedua itu kayak Big Bang, Super Junior. Oh, berarti dia ada generasinya juga. Iya, kalau di K-pop itu kita nyebutnya misalnya generasi 1, generasi 2. Misalnya zaman saya nih. Itu mungkin ada K-pop juga gitu. Itu generasi 1 mungkin Abang tuh. Siapa tuh ya kok di generasi 1? TVXQ mungkin, tahu nggak TVXQ? Tahu Boa. Pernah dengar, cuman nggak ngikutin musik. Rain kayak gitu. Oh, Rain. Iya, Rain. Nah, itu generasi 1 ya? Bisa dibilang generasi 1. Terus dari generasi 1 generasi berikutnya itu dia nggak melanjutkan misal kayak K-pop bandnya gitu atau berarti dia berganti? Berganti, artisnya berganti gitu. Jadi ada era baru gitu istilahnya. Jadi yang misalnya yang di generasi 1 itu didominasi oleh misalnya penyanyi solo atau segala macam. Di generasi 2 udah mulai itu bertebaran boy band dan girl band. Generasi 3 beda lagi kayak gitu. Ternyata berubah juga ya mereka ya. Kalau sekarang udah generasi 4. Di ininya industri musik Koreanya itu. Nah, kalau dulu kan ada yang populer itu kan Gangnam Style. Gangnam Style. Itu masuk juga di termasuk dalam generasi itu. Sebenarnya kalau saya itu nggak bisa dibilang K-pop. Iya, maksudnya kalau K-pop itu kan lebih condong ke idol gitu yang masih muda, kemudian yang boy band, girl band kayak gitu. Kalau saya itu kan penyanyi senior ya. Dia udah senior banget tuh di Korea. Cuman memang boomingnya Gangnam Style itu di 2012. Iya, awal-awal K-pop muncul kan, K-pop betul. Saya inget banget saya bikin flash mob dulu di Pontianak. Di flash mob Gangnam Style itu. Iya, ramai betul kan. Oh, tahu Abang. Itu saya yang bikin sama teman-teman. Oh iya. Luar biasa. Yang di depan Mujahidin itu. Itu kita bikin flash mob dengan teman-teman. Kebetulan waktu itu saya masuk komunitas Kaskus juga. Jadi Kaskus Regional Kalbar itu kita bareng-bareng bikin. Oke. Ternyata udah jadi pemain. Oh, jadi Gangnam Style itu dia mungkin Korean musik lah ya, tidak spesifik ke K-pop ininya ya. Iya, jadi memang dia udah maksudnya kayak rekor-rekornya kan udah mengalahkan bahkan penyanyi-penyanyi luar juga. Iya, bener. Kan musiknya udah luar biasa gitu. Iya, dulu berapa tahun menjadi video musik yang paling banyak ditonton di YouTube. Dan orang jadi tahu tentang Korean music itu ya dari situ awalnya kan. Dia berangkat dari situ, kemudian masuklah K-pop ini yang sampai hari sebenarnya ini. Mungkin udah ada yang mulai masuk sebelum Gangnam Style, memang tapi belum masif gitu. Popularitasnya tidak bisa menyaingi itu. Iya, kan? Belum semasif Gangnam Style. Nah, dari Gangnam Style itu makin tinggi batu loncatannya lagi gitu. Jadi makin luas lah ini jangkauannya. Berarti ada momentum sebenarnya. Ada apanya? Ada triggernya gitu kan. Kemudian membuat kenapa musik-musik atau K-pop ini kemudian meledak ke seluruh dunia. Iya, kan? betul. Termasuklah di Indonesia. Oh, berarti sekarang generasi keberapa nih kalau yang sekarang dinikmati hari ini? 4 dan mungkin mau masuk ke 5 nih sekarang. Siapa jadi band-band yang sedang populer? Yang 4 mungkin ya, generasi 4 itu 4. Ya. Misalnya ENHYPEN, ada ENHYPEN itu satu label sama BTS, kalau tahu BTS. Oh iya, BTS itu generasi ketiga. Oh, BTS yang termasuk terkenal kan? Iya, itu di generasi ketiga. Jadi, itu generasi ketiga? Iya, generasi ketiga. Nah, kalau adiknya itu yang generasi 4, ENHYPEN. Kemudian ada girl band juga, New Jeans, mungkin pernah dengar. Itu lagunya populer banget. Di anak-anak kalangan Gen Z itu populer banget.
di TikTok, di mana-mana itu. Oke. Gitu. Oh, berarti sekarang udah generasi kelima ya? Keempat, Oh, tapi baru mau mungkin tahun depan udah masuk generasi Iya, jadi ada grup-grup baru yang debut. Oh, dia tiap tahun berarti gitu? Iya. Pergantian generasinya itu? Iya, iya. Jadi sebenarnya nggak ada tolak ukur yang apa ya, spesifik ya, yang fix gitu nggak ada. Cuman kayak orang mengelompokkan sendiri gitu. Misalnya grup-grup ini eranya generasi berapa gitu. Oke. Jadi nggak ada tolak ukur spesifiknya yang Ya misalnya generasi satu itu berapa tahun sih? nggak ada, iya nggak ada. Maksudnya random aja gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi misalnya generasi ketiga sampai tahun berapa itu nggak ada. Tapi kita tahu grup-grup generasi 3 itu siapa aja gitu. Berarti siapa yang bikin klasifikasi itu? Gitu? Sebenarnya apa ya, komunitasnya mungkin ya lebih berarti ada komunitas kan? Iya, komunitasnya kan para penggemar K-pop ini kan di seluruh dunia gitu. Oke. Jadi mereka kayak apa ya, tahu gitu, mereka kan selalu update juga. Terus kayak di forum-forum atau di Twitter, di internet itu kan selalu ada diskusi lah setiap hari. Apalagi penggemar K-pop ini di media sosial itu kan paling vokal kan. Iya, benar. Kayak di Twitter aja trendingnya kebanyakan K-pop kan. Karena mereka paling vokal di media sosial lah. Ya artinya ramai lah kan, bicarakannya ramai gitu. Iya, jadi ya sebenarnya mungkin apa ya, diskusi secara tidak langsung mungkin ya mereka jadi tahu gitu ini misalnya generasi berapa. Tapi memang kadang ada juga yang mungkin media-media yang membahas itu, mungkin ada juga yang menggrupkan mungkin grup-grup ini di generasi berapa, itu biasanya ada juga. Nah, kemudian itu menjadi referensi buat yang lain kan? Betul, ini generasi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu loh. Oke, nah sebenarnya apa sih yang menarik dari K-pop musik itu menurut Bang Rio? Kenapa sampai sekarang banyak generasi milenial, generasi Z sampai kayak kau ngeliat artis itu histerianya tuh kalah lagi kalau misalnya kita ngelihat artis Indonesia atau artis yang lain gitu loh. Jadi kalau ngelihat artis Korea tuh udah kayak ngelihat idola macam apa gitu, sampai foto pacarnya diganti dengan Iya. Itu gimana Bang Rio? Kenapa sih orang tertarik? Jadi sebenarnya K-pop itu bukan sekedar musik ya. Oke. Jadi yang mereka jual itu nggak cuma musiknya. Oke. Everything. Jadi misalnya dari performance-nya, dari cara mereka menari, koreografinya, kemudian looks-nya. Makanya yang dipilih-pilih yang cantik, yang tampan gitu kan, anggota-anggotanya. Kemudian cara mereka berpakaian, fashion, terus mungkin sifat-sifat anggotanya di belakang layar kan biasanya ada apa di attitude-nya. Iya, attitude-nya. Jadi biasanya di grup-grup itu mereka ngupload kayak konten-konten vlog atau semacamnya, itu kan kelihatan tuh maksudnya aslinya gitu. Nah, jadi fans tuh nggak cuma menyukai musiknya, jadi mereka juga menyukai kesehariannya. Kesehariannya sampai diikutin kesehariannya. Makanya mereka ngikutin banget tuh, misalnya mereka udah suka sama satu grup, itu mereka ikutin terus. Apapun fansnya yang tuh. Iya, maksudnya apapun yang mereka rilis, yang mereka upload kontennya mereka tahu semua. Jadi mereka sukanya nggak cuma musiknya gitu. Jadi seperti itu. Jadi artis K-pop ini benar-benar memperlakukan penggemarnya itu sebagai kayak apa ya, keluarga lah, family gitu. Jadi kayak teman-teman sendiri gitu. Jadi bukan sekedar artis dan penggemarnya, itu kan kayak jauh banget kan jaraknya. Tapi mereka mengecilkan jarak itu gitu dengan update-update di sosial media dan segala macamnya, atau mungkin mereka bikin live streaming kayak gitu. Jadi orang merasa dekat ya? Iya, betul. Oh, ini yang mungkin kemudian membuat emosinya udah dapet, udah dirangkul sekali, jadi nggak akan kemana-mana mereka. Jadi kayak apa ya, fan service-nya itu bagus banget kalau artis K-pop itu ya. Jadi fansnya tuh betah gitu berlama-lama sama mereka. Jadi karena saking sukanya akhirnya mereka beli albumnya, merchandise-nya, streaming musiknya. Nah itu. Jadi apresiasi terhadap fans ya, sehingga fans itu bukan hanya dimanfaatkan hanya sekedar untuk kemudian ya kan? Iya, dalam tanda kutip kan selama ini mungkin banyak ya kan artis-artis yang kemudian dia udah terkenal ya kan, nah dia punya fans dan dia memanfaatkan fansnya hanya untuk kemudian misalnya dibikin live di sosial media ya kan, untuk naikin viewernya dan segala macam. Nah kalau artis Korea enggak seperti itu ya kan? Iya betul. Jadi mereka betul-betul ya membangun hubungan. Relasi penggemar dan idolnya tuh bener-bener dekat banget dan kuat gitu. Iya betul. Sehingga membuat fansnya ini nggak berpaling kemana-mana. Iya. Akhirnya karena mereka
merasa dekat dengan idolanya, mereka kayak melindungi gitu. Misalnya idolanya kena serang nih, nah itu mereka ya mereka kayak kompak gitu kan. Ya seperti itu sih. Jadi ya strategi mereka dekat dengan penggemar itu bagus banget. Nah itu yang harusnya dipelajari oleh artis-artis lokal gitu. Iya, kan? Kalau misalnya mereka mau ya maksudnya industri musik kita mau bisa sehebat lebih maju. Iya, lebih maju sehebat Korea gitu loh. Menarik sih, baru tahu saya. Iya, jadi misalnya ada culture yang di K-pop mungkin yang nggak ada di artis biasa, penyanyi biasa. Misalnya kalau dulu mereka sampai sekarang masih, misalnya mau rilis lagu nih, mereka rilis teaser itu misalnya konten tapi dalam bentuk foto atau video, itu sampai sebulan sebelumnya. Dari sebulan sebelumnya hampir tiap hari mungkin, atau beberapa hari. Jadi orang udah dibikin menunggu. Iya, gitu, betul. Jadi misalnya dari foto-foto konsepnya itu diliatin tuh, dari foto-foto teasernya tuh, foto konsepnya, kemudian video trailer, video teaser dan segala macam. Dari situ jadi orang-orang pada nunggu kan, terus setiap upload pada ramein kontennya segala macam, disebar-sebar kemana-mana kayak gitu. Berarti effortnya juga nggak kecil untuk kemudian membuat K-pop itu menjadi pusat perhatian dunia hari ini gitu loh. Nah kemudian berarti ini kan udah skala industri sekali mereka ya. Betul. Ya kan? Nah kemarin saya juga sempat nonton di YouTube itu, kalau artis-artisnya itu ibaratnya kayak apa? Ada rumah karantinanya misalnya kan? Iya. Betul nggak? Iya. Ada mesnya. Ada mes ya kan? Jadi mereka nginap misalnya, kemudian sampai ada beberapa seleksi segala macam, sampailah kemudian mereka di launching menjadi band baru misalnya. Jadi misal kita ambil contoh lah ya, beberapa agensi besar. Kalau di Korea itu agensi besar seperti YG. Oh agensi ya? Iya, agensi kita sebutnya agensi. YG, SM Entertainment, JYP, kemudian yang sekarang paling besar tuh HYBE yang agensinya BTS. Jadi mereka biasanya audisi kan, mereka sebenarnya biasa kalau dulu selalu open audition tuh biasanya. Jadi misalnya di agensinya kalau mau coba audisi datang aja gitu. Tapi iya, kalau itu dulu. Kalau sekarang mereka online audition bisa tuh. Jadi misalnya tinggal upload video, nanti dilihat sama timnya kan. Nah kayak gitu. Jadi setelah open audition, misalnya ada yang keterima, mereka langsung sign kontrak untuk menjadi trainee. Jadi kita sebutannya trainee sebelum menjadi. Iya, maksudnya masuk ke asrama itu. Iya. Jadi nanti tinggal di asrama itu atau mes. Mereka di dormnya itu, mereka ada jadwalnya lah. Jadi kalau misalnya mereka sekolah ya tetap sekolah, tapi setelah pulang sekolah harus full latihan kayak gitu. Jadi udah diatur semua jadwalnya. Dan itu terbuka untuk, apakah memang cuma untuk warga Korea misalnya? Kalau sekarang banyak agensi yang udah nggak cuma menerima warga Korea aja ya. Jadi dari luar udah banyak yang masuk. Tapi mungkin ya mereka kan pasti ada kriteria sendiri ya, maksudnya untuk orang luar itu seperti apa kan, itu beda-beda setiap agensi. Jadi nggak semua orang bisa masuk juga tetap. Udah ada pernah grup udah banyak. Jadi udah banyak. Iya banyak. Misalnya sekarang bukan orang Korea ya? Iya, kalau misalnya kita dari beberapa negara yang banyak masuk di grup itu misalnya Thailand. Thailand tuh Lisa orang Thailand. Iya. Kemudian kalau di Blackpink ya, kita ambil contoh Blackpink. Betul, Blackpink. Rose itu orang Australia. Iya. Walaupun dia memang ada keturunan Korea juga. Jadi kayak sama Jennie, sorry saya lupa Jennie dari mana. Cuman kayaknya dari luar juga. Dia dari luar juga, teman dari mana saya lupa. Kalau nggak salah dari Australia juga, mungkin ya saya lupa juga. Tapi kalau Rose iya, kemudian Lisa dari Thailand. Jadi di Blackpink itu cuma Jisoo juga doang yang asli Korea. Terus kalau misalnya banyak tuh negara lain selain Australia, Thailand, Cina banyak juga yang masuk. Kemudian apalagi ya, kalau sekarang Jepang banyak banget dari dulu Jepang. Jadi kan mereka tetanggaan kan, jadi banyak. Biasanya itu juga strategi agensi Korea untuk ngambil pasar Jepang, karena tahu ada artisnya asal Jepang. Karena pasar Jepang itu besar banget ininya, musiknya ya, industri musiknya besar banget. Jadi kalau udah masuk ke sana udah pasti ini. Betul. Soalnya di Jepang itu loyal banget artinya fansnya, kayak misalnya mereka beli album segala macam itu culture-nya
udah ini banget. Kalau misalnya di Indonesia ya kita coba mentalnya kan agak mental gratisan gitu ya. Sorry ya buat soalnya memang seperti itu. Jadi misalnya cuman mau streaming doang, tapi mungkin karena susah akses juga sih, karena kayak beli album segala macam dan mahal gitu kan. Yeah. Tapi kalau di Jepang itu enggak, sama Cina juga enggak. Yeah. Jadi agensi Korea ini sangat suka gitu untuk masuk ke pasar Jepang sama Cina. Makanya anggotanya banyak tuh yang dari Cina diambil dari Jepang. Tapi sekarang udah, karena sekarang zaman streaming ya. Yeah. Jadi udah nggak cuma di dua negara itu. Yeah. Ada juga yang dari Vietnam, malah kemarin di New Jeans itu ada namanya Hani, anggotanya itu dari Vietnam. Oh, Vietnam udah mulai juga masuk. Iya, masuk. Kemudian dari Indonesia juga ada. Ada Indonesia. Ada, Dita Karang namanya. Itu di Secret Number nama grupnya. Number. Selain itu ada juga satu yang cowok namanya Zayan. Indonesia juga? Iya, itu idol K-pop Indonesia Muslim pertama yang gabung di itu grup K-pop. Zayan namanya. Itu Zodiac nama grupnya. Oh, oke. Nah, itu jadi sekarang udah nggak cuman dari Korea aja. Ya. Udah dari seluruh dunia. Udah lebih variatif ini ya. Oke, berarti kan mereka juga artinya bukan hanya menjual musiknya, tapi juga mereka membuka peluang orang untuk kemudian join sebagai talent-talentnya di sana kan. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian membuat perhatiannya makin ekstra. Aduh, gila. Dahsyat. Baru tahu saya. Ternyata ya karena kan gini, mohon maaf. Jadi banyak stigma-stigma negatif nih tentang musik Korea ya. Terutama ya mungkin mereka yang punya background untuk kemudian bisa membesarkan musik Indonesia gitu kan. Nah, tapi pertanyaan saya itu sebenarnya sesimpel apakah memang benar musik Korea itu kemudian menjadi besar tanpa effort yang luar biasa itu kan. Makanya saya kaget begitu mendengar penjelasan dari Rio sebegitunya mereka kemudian membuat ya kan effortnya kan besar sekali gitu loh. Dan kalau kita mau mengejarnya pertanyaannya bisa nggak gitu. Ya kan? Untuk kemudian sekarang kan orang ribet nih. Oh, kok jualan musik Korea, kok kenapa nggak masarin musik Indonesia, ya kan? Misalnya dari Kementerian Parekraf misalnya kan sibuk untuk mempromosikan dangdut dan segala macam. Loh, effortnya apa aja? Apakah hanya promosikan? Iya. Ya kan? Nah, ternyata musik Korea tuh nggak hanya kayak gitu kan? Iya, apalagi kalau misalnya untuk jadi idol K-pop itu nggak mudah. Nah, jadi mereka harus melalui proses training yang panjang banget. Latihan tiap hari, dance tiap hari. Terus belum tentu debut juga. Maksudnya kan masih bisa tereliminasi tuh. Walau mereka udah bertahun-tahun misalnya di agensi ini, dia belum tentu debut di agensi itu. Bisa aja dia didepak karena salah saing sama yang lain, trainee yang lain. Karena mereka kayak berkompetitif, akhirnya di situ berkompetisi. Ya untuk bisa debut di satu grup misalnya. Nah, tapi kalau udah debut kan jaminan untuk kemudian masa depan mereka juga cerah. Iya, kan? betul. Ya kan? Apalagi misalnya dari agensi-agensi besar yang udah notabene orang udah banyak tahu lah. Iya. Oke. Aduh. Banget. Iya, karena saya tuh berpikirnya musik Korea dan segala macam. Dan memang banyak sih yang orang yang kemudian ya kenapa sih musik disukain dan segala macam. Nah, ternyata memang effortnya luar biasa ya dari mereka untuk mengenalkan. Ditambah lagi kemudian mungkin ada usaha dari pemerintahnya dan segala macam kan. Sehingga ini yang sebenarnya harus harusnya kita belajar loh. Benar nggak? Iya. Bukannya kemudian kita berpandangan negatif dan antipati terhadap mereka. Harusnya kita belajar kan gimana cara mereka kemudian mengelola idol-idolnya itu, talent-talentnya, kemudian bagaimana kemudian mereka membangun industri dan ibaratnya iklim lah. Kemudian sampai musik itu bisa diterima ke seluruh dunia. Betul. Kan itu nggak mudah gitu loh buat kita gitu. Oke. Nah, kedepannya apalagi nih yang mau dilakukan oleh K-pop? Apakah cukup sampai di website aja atau misalnya mau merambah ke di YouTube ada juga berarti? Ada Oke, di YouTube. Tapi sebenarnya kita selain website kita ada Instagram, di Facebook, di Twitter juga, TikTok juga ada disinggung sebelumnya kan. Tapi memang kita untuk sekarang mungkin lebih ke kontennya ya. Jadi kita udah lumayan sering juga collab sama artis Koreanya langsung. Jadi kita kayak bikin konten interview atau apa ya, yang fun gitu lah, yang disukai oleh
penggambar Indonesia gitu. Itu Jadi di TikTok. di semua platform gitu. semua platform ya? Jadi kita bikin ini juga misalnya cover, jadi artis Korea nyanyi lagu Indonesia gitu. Oke. Ada itu di akun kita ada beberapa. Jadi udah sering lumayan kolaborasi dengan artis Koreanya. Jadi kita bikin project bareng lah sama artis Korea seperti itu. Oh, itu langsung akses ke artisnya atau ke Iya agensinya? langsung tergantung ya beda-beda ya. Ada yang dari Oke, agensinya oke. atau dari pihak ketiga misalnya yang bantu kontekan media Indonesia dengan Korea. Jadi macam-macam. Oh, berarti K-pop Chart ini udah cukup dikenal lah ya Lumayan. dengan artis-artis Korea ya, Iya, agensi-agensi kan. Artinya kan menjadi salah satu oh ini ada K-pop Chart nih, hubungin. Ayo dong, ya kan? Gampang lah ya berarti ya K-pop Chart ya. Kalau untuk di TikTok kita memang paling besar ininya followersnya. Oh, oke. Bukan cuman di Indonesia tapi di seluruh dunia. Seluruh untuk dunia? media berita K-pop ya. Uish. Yang khusus membahas K-pop itu kita Selamat, paling selamat. Luar biasa. Kemudian kalau untuk website tadi udah disinggung juga kan Iya. di Indonesia kita untuk website khusus Koreanya juga kita paling besar. Trafficnya. Iya, trafficnya. Wih, applause, beri applause. Udah Pontianak rupanya. Iya. Jadi itu paling mungkin untuk kedepannya ya. Apakah Kalau berencana mau mendatangkan jadi promotor misalnya? iya, Atau- memang Oke. kita ke arah situ ya. Memang kita punya visi untuk menjadi jembatan lah Oke. antara Indonesia dan Korea. Jadi Ya. kita misalnya membantu artis-artis pelaku industri hiburan Korea ini untuk Ya. melakukan promosi Indonesia atau Ya. sebaliknya kita juga bisa bantu artis-artis lokal untuk melakukan promosi Oke. di Korea misalnya audiens. Oke. Kita punya visi seperti itu sih. Jadi misalnya mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan misalnya kita bikin event segala macam. Iya. Atau banyak lah nanti kita lihat. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri event-event musik yang Korea itu memang itu yang promotornya memang Indonesia atau dari luar juga? Nah itu beda-beda lagi. Misalnya nggak semuanya dari Indonesia, nggak semuanya juga dari Korea. Jadi ada beberapa konser yang biasanya dipercayakan ke promotor Indonesia. Oke. Tapi ada juga yang pakai promotor Korea. Jadi mereka nggak pakai promotor lokal gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang malah pakai promotor negara tetangga, misalnya Singapura kayak gitu. Oke. Jadi beda-beda setiap artisnya. Oh, masing-masing ini lah sesuai dengan kondisinya ya. Iya. Oke. Nah, kalau di Pontianak sendiri misalnya ini kan kita bicara skala lokal. Iya. Gimana respon terhadap kalau misalnya di Pontianak? Apakah sebesar di luar juga? Kalau di Pontianak dulu itu mungkin tahun 2012 2013 itu sebenarnya besar banget sampai ada yang namanya festival Korea itu Korean Festival oke. itu tiap tahun diadakan dan rame audiensnya rame banget. Oke. Nah kemudian sekarang kalau setahu saya ada juga ya masih ada ya maksudnya yang biasa ngadain komunitas itu acara-acara komunitas kayak K-Wave Pontianak itu saya lupa namanya, ada kayak fans Pontianak kalau nggak salah. Itu dia biasanya ada events gitu lah. Kemudian ada dance covernya, grup dance cover yang tampil di atas panggung. Nah itu banyak yang nonton walaupun bukan artis Koreanya langsung. tapi para pemuda-pemudi yang suka Korea terus mereka nari lagu-lagu Korea itu. Oke. Seolah-olah mereka kayak cosplay lah. Kalau di Jepang taunya cosplay gitu kan. Nah kalau di Korea ini dance cover. Jadi mereka kayak idolnya lah gitu. Dance-nya mirip juga, tampilannya juga. Iya betul. Oke. Jadi itu banyak ininya, audiensnya banyak banget di Pontianak. Oke. Bang Rio gabung juga di situ. Dulu sempat. Sempet. Iya, Kayaknya abis COVID kan, pas COVID kan mulai sepi tuh kan. Nah kayaknya sekarang belum muncul lagi. Iya, kayaknya ya mungkin ya. Saya nggak terlalu ngikutin sih kalau di Pontianak. Kalau konser artis Koreanya kan memang belum pernah kan di Pontianak kan? Iya belum pernah. belum pernah. Kalau datangin pun mungkin nggak bakal seramai di Jakarta ya. Iya, karena kalau di Jakarta kan ya semua, maksudnya seluruh Indonesia Ya, bisa orang datang bisa kumpul kan. Iya. Di situ. Pontianak kan ya cuman berapa ribu ya. Kan, di sini. Tapi kalau selain Jakarta sekarang udah beberapa kota lain juga biasanya Oh, gitu? ya. Oh, udah pernah di kota-kota Iya, lain iya, juga? seperti Medan. Oh, Medan pernah. ramai. Iya.
kemudian Bandung, Bandung ramai. Surabaya itu kalau nggak salah udah pernah. Bandung, Surabaya besar ya. Iya. Artinya kota-kota besar Iya, lah ya. kota-kota besar. Pontianak kan bukan kota besar. Kalau di atas 1 juta mungkin kita udah bisa datangin artis Korea. Berarti ngejar dulu nih penduduknya sampai 1 juta. Waktu ini kan podcast kita bikin hari Senin ya, weekend kemarin di Jakarta itu ada sekitar 3-4 konser Korea. 3-4 konser? 3 nggak salah ya, 3 mungkin. Jadi ada di hari Sabtu itu ada nama grupnya Mamamoo, girl band. Oke. Girl band sama A-Pink juga ada. Terus di hari Minggu kemarin ada Icon. Dan itu selalu ramai? Ramai. Yang Icon itu kemarin di tenis indoor itu full penonton. Berapa penontonnya? Hampir juta enggak? Enggak lah. Kan kapasitas tenis indoor nggak sampai juta. Ribuan ada lah. Ribuan ada, berarti kan kok bikin di sini stadion pun masih masuk lah. Ya kan? Iya. Ya, pokoknya lumayan ramai lah. Dan itu 2 hari berturut-turut ada 3 konser loh. Maksudnya bener-bener apa ya? Banyak lah sekarang tuh kayak tiap bulan pasti ada gitu. Konser-konser artis Korea itu Korea, di Jakarta itu pasti ada. Ya karena penggemarnya banyak sekali, ya kan? Generasi milenial generasi. Ya kan? Oke, berarti kedepannya masih melihat situasi dan kondisi. Iya, iya. Adalah beberapa planning lah buat kedepannya yang belum bisa kita ungkapkan dulu. Masih dalam standar planning dulu lah. Oke. Nah, berarti untuk medianya sendiri berarti sementara ini berkantornya masih di Pontianak. Iya, mungkin insya Allah ya kalau makin gede ya kita mau buka di Jakarta juga sih. Buka di Jakarta. Soalnya kalau untuk penulis kita kan sebenarnya nggak cuma di Pontianak. Oke, kontributor ini. Iya, kontributornya kita ada di seluruh Indonesia. Oh gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ngefans dengan Korea mau misalnya kontribusi tulisan juga bisa? Bisa. Oh gitu. Ya, tinggal daftar aja jadi kita nyebutnya konten kreator. Jadi di website kita itu bisa jadi. Ada di website ya informasinya ya. Atau daftarnya kalau untuk linknya di sosmed kita sih di Instagram mungkin. Oke. Nah, itu kalau mau daftar konten kreator bisa. Tapi memang kita bukan pakai maksudnya bukan pakai gaji gitu ya. Yeah. Jadi kalau kontributor itu berdasarkan page views. Misalnya dia nulis artikel terus dapat viewsnya berapa, nah dari situ kita share share revenue-nya. Kayak gitu. Menarik nih. Jadi peluang buat warga kota budak-budak Pontianak ya kan, bisa. Yang punya minat bakat nulis tentang ataupun ngepen dengan artis Korea, nah bisa bantu nih jadi konten kreator di kpopchat.net. Kalau ada informasinya bisa cek di TikToknya apa sih namanya? Kpopchat official. Kpopchat official. Nih lihat di sini. Di kalau Instagram Kpopchat aja. Kpopchat aja. Berarti di TikTok sama Instagram sama YouTube. YouTube ada, Twitter, Facebook ada. Oke. Nah kalau terkait dengan ini kan Bang Rio fokus di pemberitaan tentang musik Korea. Nah, ya mungkin Bang Rio udah banyak melihat lah gimana musik Korea dan segala macam. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri gimana sih supaya musik Indonesia ini bisa nanti ya ke depannya lah, ya kan? Atau industri musik kita untuk kemudian bisa menyaingi musik-musik Korea gitu. Nah, karena kalau kita lihat musik Korea ini kan juga kalau dari cerita Bang Rio mulai dari 2010, 2009 munculnya Gangnam Style itu kan artinya bukan suatu perjalanan yang singkat ya. Iya, betul sekali. Kemudian menguasai industri musik dunia hari ini gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ya musisi-musisi kita ataupun misal industri musik Indonesia untuk bisa kemudian ya saya yakin ini kan pasti nanti ada pergiliran, ada masanya kan. Ada masanya nanti dia akan nyampe ke peaknya, puncaknya kemudian dia akan turun kan gitu. Ya begitu juga misalnya kayak dulu kita tahu ada musik barat misalnya kan, ya kan, naik, ya kan. Nah Korea kan waktu itu belum muncul tuh, dengan grup bandnya ya kan dengan musik-musik yang terkenalnya. Nah kemudian sekarang turun, yang muncul Korea. Nah, makanya kalau kita lihat konser-konser band itu kan rata-rata mereka bawain hit-hit lama, iya betul. Ya kan karena hit yang baru mereka bikin kalah nih dengan munculnya musik-musik hip hop dan segala macam. Nah, gitu juga musik-musik Indonesia kan. Hari ini kan nggak ada band-band baru yang muncul, musik-musik baru yang muncul. Semuanya kelindas. Ya kan? Ada mungkin cuman ya memang nggak kalah gitu. Iya enggak. Di Spotify dimanapun di platform-platform semuanya
yang leading kan sekarang hari ini K-pop, ya kan, yang lebih banyak orang dengar gitu loh. Nah sehingga kemudian band-band Indonesia ini mulailah dengan ya ibaratnya lagu-lagu nostalgia yang lama kemudian muncul lagi. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat bukan kemudian menjadi solusi yang katakan kalau misalnya Indonesia nanti mau menjadi leader di kawasan misalnya di Asia. Nah ini kan tentu harus dari sisi musiknya juga harus bisa menjadi tren gitu loh. Nah itu gimana Bang Rio melihatnya? Kalau mungkin saya bahas yang Korea dulu ya, maksudnya bisa sampai sekarang tuh. Jadi benar kata Bang Fahrul, mereka itu perjalanannya nggak singkat. Jadi mungkin kalau kita tarik ke 20-30 tahun ke belakang, itu Korea nggak ada yang tahu, maksudnya musik-musik Korea nggak ada yang tahu kan. Nah di era 90-an itu ada nama grup namanya Sotaji and the Boys. Itu mereka pelopor musik K-pop. Jadi bisa dibilang bapaknya K-pop lah. Jadi mereka itu memadukan musik pop dan hip hop, rap. Di Korea itu dulu kalau di Korea musik-musiknya ya kayak misalnya balad kebanyakan, musik balada gitu kayak atau yang tradisionalnya trot itu kayak dangdut kalau di Indonesia. Mirip Chinese itu ya. Iya itu musik trot kalau di Korea. Nah itu maksudnya yang terkenal gitu, yang musik-musik seperti itu. Nah muncullah si Sotaji and the Boys ini, dia kayak membawa apa ya, genre baru lah di skena musik Korea. Nah akhirnya setelah mereka naik, muncullah ada grup-grup mereka yang tadi Sotaji and the Boys itu bertiga. Nah bertiga itu ada yang bisa ngedance, ada yang bisa rap, ada yang bisa nyanyi. Nah seperti itu. Jadi mereka ini pelopor awalnya. Iya pelopor awalnya. Akhirnya muncullah grup-grup lain yang ada rappernya juga, ada vokalnya, kayak gitu, ada dancernya. Jadi mulai tuh banyak bermunculan. Nah, dari situ konsepnya itu. Makanya sekarang kayak setiap lagu K-pop itu pasti ada rapnya. Udah pakemnya begitu. Iya, pakemnya seperti itu. Jadi karena ada anggota yang bisa nge-rap gitu. Jadi harus ada rapnya di lagunya. Dan ini sebenarnya nggak cuman ini ya, maksudnya bukan cuman peran artisnya dan agensinya, tapi pemerintah Korea itu berperan besar dalam memajukan industri musik Korea sampai bisa dikenal di seluruh dunia itu. Jadi mereka membangun infrastruktur, kemudian investasi di hal-hal yang bisa untuk membesarkan musik K-pop tadi. Jadi istilahnya apa ya? Mereka ingin budaya Korea itu dikenal gitu di seluruh dunia. Dan itu kan mereka udah mulainya dari 20 tahun yang lalu. Kalau jadi hasilnya bisa dilihat sekarang gitu. Jadi memang perjalanannya panjang banget. Jadi semuanya disupport sama pemerintahnya. Jadi untuk agensinya misalnya mudah mendapatkan investasi segala macam, itu dibantu semua. Seperti itu. Jadi fasilitas-fasilitas itu juga disupport. Iya disupport. Dari nggak cuman musik K-pop juga aja ya, maksudnya kayak drama Koreanya, filmnya segala macam. Ya pokoknya semua industri hiburan mereka lah ya. Itu peran pemerintah itu besar banget di sana. Nah itu jadi catatan buat kita ya. Gitu. Nah berarti kalau misalnya mau kita tarik ke Indonesia, berarti yang harus dilakukan di Indonesia. Iya, maksudnya nggak cuman artisnya aja yang harus ini kan pontang-panting lah gitu istilahnya. Soalnya kalau nggak dibantu dengan infrastruktur yang bagus kan susah juga. Misalnya kemarin saya ada baca berita syuting film tapi nggak di Indonesia gitu. Padahal story-nya kalau nggak salah di Indonesia, tapi syutingnya nggak di Indonesia. Jadi itu karena di Indonesia studio alamnya nggak memadai, kayak gitu. Jadi akhirnya mereka milih di negara lain yang studio alamnya lebih bagus itu. Yang studio alam itu kan bukan kecil ya, maksudnya investasinya nggak kecil kan. Jadi mungkin kalau swasta mungkin nggak ada yang mau garap. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harusnya disupport oleh pemerintah, supaya industri hiburan kita bisa maju juga gitu, seperti di luar negeri. Ya kayak film-film Korea kan dia ada syuting di alam ya kan, betul. Dan itu jadi spot wisata ya kan. Iya. Akhirnya pariwisatanya tumbuh kan, seiring pertumbuhan maksudnya popularitas Korean drama, film segala macam. Jadi sampai ada paket liburan tuh yang khusus mengunjungi spot film. Iya, betul. Misalnya ada drama syuting di sini, nanti banyak itu audiensnya. Itu dijual ya kan? Iya. Jadi paket. Begitu.
luar biasa. Iya. Ini malah kalau misalnya film-film Indonesia malah lomba-lomba syuting di luar negeri. Iya, yang maksudnya tadi alamnya sebenarnya di filmnya dimaksudkan Indonesia gitu, misalnya, tapi syutingnya malah di luar. Di luar. Gitu orang mau ngunjungin ini mana daerahnya. Padahal kan di Indonesia ceritanya, tapi malah syutingnya di luar karena tadi nggak memadai studionya, alamnya misalnya. Jadi infrastrukturnya kurang kalau di Indonesia. Makanya ya itu begitulah. Mungkin dari peran pemerintah lah bisa ditingkatkan lagi. Ya, kompleks berarti persoalan kita memang. Ya. Kalau misalnya mau ya karena kita ya hari ini kan hanya ya bisa mengkritisi aja ya kan. Misalnya betul. Ada musik Korea masuk nih, kemudian kita mengkritisi bukan malah belajar kan gitu kan. Nah, bahkan kemarin saya ngobrol dengan seorang penulis ya sampai dia bilang gimana kita mau tumbuh ya kan. Sedangkan penulis aja itu tidak masuk dalam kriteria pekerjaan gitu. Tapi nggak tahu juga apakah penyanyi ya kan, kemudian artis K-pop ya, atau artis apa masuk dalam kriteria. Jadi begitu dia mau ngisi KTP bingung pekerjaannya apa ya kan. Orang hari-hari dia nyari duit dari tulisan, dari jual buku ya kan, atau misalnya hari-hari dia nyari uang dari konser ya kan. Apakah itu masuk ke dalam pekerjaan? Nah itu kan bentuk support kan sebenarnya kan. Jadi hal sesederhana itu yang kemudian benar kemarin ini baru penulis ya kan. Penyanyi gimana? Kemudian apa? Konten kreator. Kalau sekarang kan banyak konten kreator. Kan ada nggak? Nah kalau dulu kebetulan kita di bisnis web developer ya kan. Nah itu pekerjaan programmer itu belum ada. 3 tahun yang lalu pada saat kita mau bikin perusahaan. Masukin data karyawan programmer nggak ada pekerjaan programmer. Nggak ada ya. Nah baru kalau nggak salah 2022 tuh baru ada muncul karena udah mulai banyak kan. Nah ini kan berarti kan kalau misal indikatornya hanya karena banyak kemudian muncullah alternatif pekerjaan itu sulit juga kemudian kalau nggak banyak nggak ada tuh nggak muncul. Artinya kan secara eksistensinya mereka nggak dianggap nggak ada gitu loh. Padahal itu bagian dari mata pencarian mereka hidup dari situ gitu. Iya betul. Ya, oke, menarik sih banyak yang bisa dikulik bisa dikulik tentang Korea ya kan. Nah untuk K-pop sendiri berarti sekarang sudah hampir 13 tahun ya. K-pop chat ya maksudnya. Ya kpopchat.net. Iya udah 2012 berarti 11 ya tahun ini. Tahun ini. 11 tahun. 11 tahun ya. Jumlah karyawannya berapa sekarang Bang Rio? Kalau karyawan tetap kita nggak sampai 5 orang sebenarnya. Tapi kalau untuk kontributor tadi itu 90-an di seluruh banyak Indonesia. juga ya. Iya. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Dari luar negeri ada juga? Oh, nggak ada. Nggak ada. Soalnya nulisnya bahasa Indonesia kan. Waktu itu sempat sebenarnya yang mau daftar tapi dia di luar negeri katanya. Ada sempat tuh. Cuman nggak jadi kayaknya waktu itu. Karena webnya basisnya Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia. Oke. Nah, tapi nggak sebenarnya 90 itu nggak semuanya aktif sih. Paling 50% lah yang aktif menulis, maksudnya menulis setiap hari. Ya kan? Pantesan artikelnya nggak putus-putus ya? Iya, jadi sehari kita bisa sampai 50 sampai 100 artikel per hari. Jadi sebulan di atas 1.000-2.000 lah artikel per bulan. Itu ngumpulin beritanya gimana sebanyak itu gitu loh? Sebenarnya banyak beritanya yang bisa, maksudnya hal-hal yang lebih banyak lagi dari itu? Banyak, karena itu tadi kan fansnya kan update banget soal idolanya. Jadi kayak idolanya ngapain aja itu bisa jadi berita. Hal-hal kecil yang dilakukan idolanya itu bisa jadi berita. Satu hari 50 berita. Banyak, apalagi sekarang artis K-pop banyak banget. Nggak kehitung. Dari yang terkenal banget sampai yang kecil-kecil itu banyak banget. Kira-kira sampai kapan nih dia akan? Nah, karena bisa dibilang ini penyumbang ini ya, maksudnya pemasukan terbesar di Korea kan. Iya. Kalau menurut saya selama Korea ada, ini bakal tetap ini. Karena itu bakal karena ini pemasukan terbesar mereka bakal support terus. Maksudnya invest terus di situ gitu kan. Nah, apalagi sekarang malah makin, kalau dibandingkan 10-20 tahun yang lalu malah makin terkenal kan Korea. Misalnya di Spotify kita lihat nomor satunya misalnya lagu Jungkook BTS itu kan BTS. Jungkook. Dia memecahkan rekor, lagu dia judulnya Seven itu 1 miliar streaming dalam waktu singkat di Spotify. Jadi sebenarnya kita belum bisa tahu sih, maksudnya sampai kapan kita nggak tahu. Cuman kayaknya bakal lebih naik lagi deh. Bakal lebih naik lagi? Iya. Mungkin sampai 10 tahun ke depan? Iya, masih kayaknya 10 tahun ke depan. Nah, tapi kan iya sih mungkin. Karena untuk kemudian ada industri baru atau genre musik baru ya. Apalagi misalnya K-pop ini kan terus
muncul ya, artis-artis baru tuh muncul terus. Oke, regenerasinya itu yang membuat dia Iya, nggak makanya bisa tadi ada hilang. generasi-generasi tadi kan. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ya ada terus lah yang baru-baru, audiensnya juga ada terus yang baru-baru. Itu yang menjaga dia tetap hit dia di Iya, seluruh dunia ya. Oh. Dan mereka memang kayak apa ya, mengikuti inilah apa, misalnya musik-musik yang lagi naik apa nih. Jadi mereka genrenya juga menyesuaikan gitu. Oh gitu. Iya, iya. Jadi nggak cuman kayak gitu aja. Maksudnya musik yang K-pop sekarang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu bakal jauh beda banget. Dari segi Musiknya, genre musik. genrenya. Nah, misalnya yang sekarang saya mungkin bukan nggak terlalu expert soal musik ya. Jadi maksudnya kalau dulu mungkin genre-genrenya lebih ke elektro misalnya kayak gitu. Kalau sekarang misalnya lebih ke pop atau retro pop kayak gitu misalnya. Oh, bergesernya di situ aja. Iya, dan ya style mereka juga berubah-ubah. Misalnya style pakaian, dance-nya. Oh, menyesuaikan tren ini juga. Iya, Oh, oke. gitu sih. Aduh. Jadi ya selalu Ya. ada hal yang baru lah yang ini. Maksudnya buat menarik audiens itu pasti ada terus. Oh iya, jelas. Karena ini kan ibaratnya penyumbang terbesar Iya. mereka kan ekonomi mereka. Jadi gitu. selama apa? Maksudnya mereka support itu dari pemerintahnya atau masyarakatnya itu bakal tetap naik Dan terus sih. selama tidak ada genre musik baru dari dunia lain yang muncul, Ya, K-pop akan terus bertahan ya kan? ya mungkin kita nggak tahu ya. Kalau 20-30 tahun lagi nggak tahu mungkin. Berarti kan umurnya masih sekitar 20 sampai 30 Iya, tahun. masih ya kan? panjang lah Ya umurnya. seperti sosial media misalnya, kayak Facebook, ya kan? Nah sebelum kalau misal belum ada yang muncul, hari ini kan TikTok udah mulai ya kan, dan itu pun butuh waktu kan. Iya. Kemudian TikTok Dan bisa sekarang ngambil. pengguna Facebook kan masih banyak juga, Masih banyak, walaupun banyak masih yang tetap baru jadi- bermunculan. Iya masih tetap jadi pilihan Iya. orang kalau bersosial media. Tetap pasti ada audiensnya Betul. sendiri lah. Jadi masih panjang. Oh begitu ya. Berarti masih berat lah kita kalau misalnya Indonesia. Bisa. Mulai dari sekarang mungkin sudah invest. Ini kan yang mau dinaikkan saingannya dangdut. Iya. bisa jadi. Soalnya dangdut udah lumayan ini mungkin di Asia Tenggara ya lumayan. Ya. Iya, di Asia Tenggara kan kayak kemarin Kemenparekraf kan mau naikin dangdut ya kan. Kemudian udah mulai dari UNICEF ya kalau nggak salah menjadi salah satu musik ya kan, musik khas asli Indonesia Iya, ya kan. iya. Nah, cuman ya itu sekarang effortnya gimana nih untuk naikkan itunya kan? Iya. Karena perjalanan K-pop aja luar biasa panjang. Berarti butuh waktu yang panjang juga. Iya, Ya, pasti. jadi kalau kita melihat di K-pop effortnya 100 misalnya kan. Nah, kita dangdut nih mau naik sampai ke level ini berarti kan effortnya harus paling tidak sama. Iya. Dan butuh waktu yang paling tidak juga harus sama. Ya kan 20 tahun dengan effort yang sama. Itu yang kemudian bisa membuat dangdut layak untuk kemudian menjadi apa? Tren musik dunia menggantikan K-pop. Jadi nanti K-pop chat ganti Dangdut chat. bisa. Kita buat ini yang baru, segmen yang baru, kan? dangdut pop. Dangdut pop gitu. Oke, Bang Rio, Ya. kayaknya makin asik kita ngobrol. Kalau dilanjutin bisa panjang ini. Tapi yang jelas saya sangat bangga sekali ini ada anak Pontianak ya yang concern untuk kemudian bisa fokus di industri media ya. Media, kemudian ya apalagi yang diberitakan nih artis-artis Korea yang tentunya ya mungkin banyak orang yang berpandangan oh ini kenapa artis Korea. Kalau saya melihatnya usahanya untuk kemudian bisa masuk menjadi media yang menjadi referensi ya bagi banyak orang itu udah luar biasa ya. Thank Dua you. jempol lah. thank you. Ya. Kasih. Dan apalagi di TikTok jadi leader ya kan, levelnya udah dunia gitu loh. Nah, ternyata budak Pontianak gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan kiprahnya dan makin banyak lagi karya-karya dari K-pop chat.net dan kedepannya kalau mau jadi promotor ya mudah-mudahan kita doakan ya. Amin. Ya, kita doakan ada promotor dari Pontianak nih kan K-pop ya. Ya, oke Bang Rio, Ya, itu makasih aja. ya udah diundang ke sini. Saya makasih nih mau hadir ya kan, karena sibuk nih artis opa enggak Korea lah, ya. enggak Kan? Ya, oke, makasih banyak udah mau hadir di obrolan kota kita dan memberi banyak informasi ya tentang industri musik dan segala macam. Oke warga kota, itu saja obrolan kita dengan
Bang Rio dari hiphopchat.net, dan kita akan ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Saya Farul pamit. Dadah.